Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Misbahuniam, NIM 41. Di sini saya sebagai manajer pemasaran dari Butik Nadira. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana job desk saya sebagai manajer pemasaran di Butik Nadira yang berhubungan dengan manajemen bisnis Islam. Yang pertama, tentunya kita sebagai muslim, kita harus melakukan pemasaran sesuai dengan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh agama Islam. Jadi dalam manajemen pemasaran Islam itu ada beberapa syariat yang ditentukan oleh agama Islam, berbeda dengan manajemen konvensional. Kita sebagai manajer pemasaran dalam Islam, kita harus memperhatikan beberapa hal. Itu yang pertama, ada beberapa hal yang di sini saya masukkan, yaitu kunci sukses. Bagaimana cara kita sebagai manajer pemasaran agar sukses dalam melakukan pemasaran. Yaitu yang pertama, kita harus memperhatikan sifat sidik. Kita sebagai manajer pemasaran harus berusaha untuk mengimplementasikan beberapa langkah ini, yaitu yang pertama sidik, artinya jujur. Kita sebagai manajer pemasaran harus jujur dalam melakukan pemasaran yang kita pasarkan, baik itu dari segi produk dan lain sebagainya. Contohnya dari segi produk itu kita harus mengkomunikasikan kepada pembeli kita apa kekurangan dari produk kita, kemudian kita harus sampaikan juga kelebihan dari produk kita. Selanjutnya, dalam keputusan pembelian kita serahkan kepada pelanggan kita. Kemudian yang kedua, ada sifat sidik amanah, yaitu artinya kita sebagai manajer pemasaran harus bertanggung jawab kepada pelanggan maupun kepada supplier maupun kepada karyawan kita. Kita harus memenuhi apa yang menjadi ketentuan. Jadi kita sebagai manajer pemasaran harus memenuhi tugas kita sebagai manajer pemasaran agar sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, sesuai dengan target yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu ada sifat fatonah, artinya cerdas. Jadi kita sebagai manajer pemasaran itu dituntut tidak hanya bagi manajer saja, tapi kita harus mengetahui seluk-beluk dari usaha kita, atau mengetahui seluk-beluk dari kita sebagai manajer pemasaran, apa tugas kita. Kemudian kita harus mengetahui kewajiban kita seperti apa. Sebagai manajer pemasaran kita harus memimpin dan kita harus memahami, menghayati mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajiban kita, seperti itu. Kemudian tablek. Dalam tablek artinya komunikatif. Kita sebagai manajer pemasaran harus komunikatif, yaitu kita harus menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan agar dapat dipahami dengan mudah oleh pelanggan kita. Bagaimana cara kita sebagai manajer pemasaran menyampaikan produk kita dengan bahasa yang sederhana tapi bisa berpengaruh, dengan bahasa yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami pelanggan kita, sehingga pelanggan kita bisa berpikir atau bisa melakukan keputusan untuk melakukan pembelian. Kemudian selanjutnya kita sebagai manajer pemasaran kita tidak hanya menyampaikan produk saja pada konsumen, tapi juga kita memperhatikan apa yang menjadikan konsumen itu puas. Bagaimana cara kita sebagai manajer pemasaran itu menjadikan konsumen itu puas, dan juga sekaligus kita mendapatkan laba. Bukan kita hanya memuaskan pelanggan, tapi kita rugi. Jadi kita sebagai manajer pemasaran itu kita berusaha memuaskan kebutuhan pelanggan,
dan juga memperhatikan keuntungan yang kita dapat. Kemudian selanjutnya yaitu kita sebagai manajer pemasaran tidak hanya bertujuan untuk mengambil keuntungan saja dalam penjualan, tapi kita juga harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari pelanggan tersebut, dan juga memenuhi kebutuhan konsumen melalui penawaran, kemudian melalui permintaan, pertukaran nilai, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita sebagai manajer pemasaran juga harus mempromosikan produk kita secara efektif, secara terus menerus, agar produk kita dapat dikenal oleh banyak orang. Kemudian kita juga harus mempertahankan kualitas. Untuk apa kita mempertahankan kualitas? Yaitu kita harus menjaga konsumen yang sudah menjadi pelanggan kita. Salah satu caranya yaitu dengan mempertahankan kualitas dari produk kita, agar konsumen tersebut tidak lari kepada produsen lain. Kemudian selanjutnya kita sebagai manajer pemasaran juga harus memperhatikan pesaing kita. Kita harus melakukan riset, apa yang menjadi tren, apa yang menjadi familiar atau menjadi tren pada saat ini di dalam pasar. Kita harus selalu melihat pasar, harus update terus terhadap pasar, terutama pada pesaing kita. Apa yang menjadi tren dari pesaing kita, maksudnya apa yang menjadi produk tren dari pesaing kita, dan kita berusaha memperbaiki dari produk kita agar sesuai dengan tren yang ada saat itu. Kemudian selanjutnya kita sebagai manajer pemasaran itu harus melakukan langkah efektif, langkah alternatif. Bagaimana jika suatu perusahaan kita atau suatu usaha kita mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan target? Maksudnya kita sebagai manajer pemasaran harus melakukan evaluasi, atau sebelumnya harus melakukan perencanaan bagaimana jika kedepannya kita mengalami beberapa risiko. Jadi perencanaan risiko, bagaimana jika kedepannya kita melakukan saat perusahaan berjalan, kemudian perusahaan mengalami hambatan. Jadi bagaimana solusinya dan bagaimana selanjutnya perusahaan kita agar bisa berjalan. Jadi kita harus merencanakan resiko, memanage resiko di masa yang akan datang, dan sekaligus solusinya seperti apa. Kemudian kita sebagai manajer pemasaran tidak hanya menentukan tadi dari awal sampai akhir, tapi di akhir juga kita harus mengontrol jalannya pemasaran tersebut. Apakah usaha kita itu sudah sesuai dengan target atau belum, sudah sesuai dengan perencanaan atau belum, apakah penjualan bulan ini sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan atau belum. Apabila tidak sesuai, apa solusinya, apa penyebabnya, seperti itu. Jadi kita sebagai manajer pemasaran, kita mengatur jalannya perusahaan, kita mengatur jalannya pemasaran, mengatur lancarnya pemasaran dalam suatu perusahaan tersebut. Rasulullah SAW dalam melakukan pemasaran, ada beberapa kiat dari Rasulullah SAW dalam membangun citra dagangnya, yaitu yang pertama, penampilan dagang Rasulullah adalah tidak membohongi pelanggan, baik menyangkut besaran, kuantitas maupun kualitas. Jadi dari penampilan itu harus sesuai dengan kualitas dan juga
kuantitasnya. Misal kalau barangnya, covernya atau kemasannya sangat besar tapi isinya kecil, itu termasuk, menurut saya itu termasuk membohongi konsumen. Tapi di ekonomi konvensional itu strategi pemasaran sebenarnya, strategi pemasaran agar pembeli mau membeli produk kita meskipun isinya tidak sesuai dengan kemasannya. Kemudian selanjutnya, dalam pelayanan pelanggan, jika ada pelanggan yang tidak sanggup membayar, itu kita harus memberikan tempo kepada pelanggan tersebut, memberikan tempo untuk melunasinya. Selanjutnya, jika pelanggan masih tidak bisa atau masih tidak sanggup untuk melunasinya, kita harus hendaknya memberikan ia pengampunan sampai ia benar-benar bisa membayarnya. Kemudian yang C selanjutnya yaitu menjauhi sumpah. Jadi dalam melakukan pemasaran, dalam menyampaikan produk kita, dalam menyampaikan kelebihan produk kita, kekurangan produk kita, kita jangan terlalu berkata sumpah atau jangan berlebihan dalam memberikan sumpah dalam menjual suatu barang. Kemudian selanjutnya, dalam pemasaran, Rasulullah SAW hanya melakukan penjualan dengan kesepakatan bersama. Jadi antara penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan. Setelah ada kesepakatan tersebut, apa kekurangannya, apa kelebihannya, penjual sudah tahu. Kemudian penjual mau membelinya setelah mengetahui, baik itu setelah mengetahui kekurangannya, penjual mau membelinya. Nah, itu penjualan tersebut akan dikatakan sempurna jika ada kesepakatan kedua belah pihak. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu manajer SDM akan disampaikan oleh Mas Alfian Dikrotul Akhfa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.